Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Yang kalian tunggu-tunggu kawan, kejuaraan dunia Rapid dan Blitz 2022 yang diadakan di kota Almaty, Kazakhstan selama 5 hari. 3 hari untuk sesi Rapid dan 2 hari untuk sesi Blitz. Pertama-tama kita akan ulas sesi Rapidnya dulu kawan, dengan sistem Swiss 13 babak selama 3 hari ini. Ada kategori open, ada kategori wanita. Lebih jelasnya, siapa-siapa saja yang berlaga di event ini bisa kalian lihat di website resminya kawan. Nanti link ada di kolom deskripsi. Tentu Nakamura, Carlsen, Iannepo, Caruana seperti yang kalian lihat gambar-gambar di layar ini. Itulah para pemainnya juga kawan. Maxim, Duda, juga juara dunia tahun lalu Rapidnya adalah Nordicbek Abdussatorov, ikut berlaga di event ini. Dan saat saya sedang rekaman ini juga sedang berlangsung babak kedua kawan. Kemarin sudah dibuka kawan acara seremoninya. Berikut inilah foto-fotonya, bisa kalian kunjungi juga di website resminya. Magnus Carlsen terlihat menggunakan busana lokal kawan yang diberikan oleh penyelenggara, dan juga dibuka dengan tarian tradisional lokal. Banyak sekali foto-foto yang bisa kalian lihat di acara seremoni kemarin. Dan juga mungkin kalian sudah melihat potongan video dari chess24 ataupun chess.com tentang acara seremoni kemarin. Oke, untuk game pertama yang akan kita ulas ini saya ambil permainan King Magnus. Mungkin kalian banyak yang menunggu melihat permainan Magnus kawan di event tahunan ini. Babak pertama bertemu dengan Grandmaster asal Armenia, Tershahakian. Dan langsung di sini pion E4, Carlsen bermain dengan permainan French defense dan Carlsen memilih variasi Winawer. Saya akan sedikit berikan alternatif langkahnya kawan. Di sini pilihan utamanya ya bisa bermain dengan langkah pion E5 dibalas dengan langkah pion C5, pion A3, terjadi pertukaran semacam ini. Ataupun kalian bisa melanjutkan dengan variasi yang lain kawan. Tidak variasi utama, mungkin bermain dengan langkah pertukaran terlebih dahulu. Pion E pukul pion D5, diambil balik. Kemudian gajah D3, kuda C6. Inilah kelanjutan dari langkah pertukaran. Atau kalian bermain dengan langkah seperti kuda berkembang ke peta E2 kawan, bisa juga jadi pilihan. Hitam melanjutkan pertukaran pion D pukul pion E4, pion A3. Gajah ada yang ditarik mundur kawan ke peta E7, kuda ambil balik pion hitam. Atau kalian melakukan pertukaran gajah sikat kuda, di sini bisa diambil balik menggunakan pion B, ataupun kalian ambil menggunakan kuda, terus kuda berkembang ke peta F6 untuk memperkuat posisi pion, dan putih bisa melanjutkan dengan gajah G5 untuk rebut pion ini nanti kawan. Itulah beberapa alternatif langkah jika kalian menemui permainan Winawer ini. Tapi kita temui variasi jalur utama kawan, pion E5, Carlsen pion C5, pion A3, gajah pukul kuda C3, diambil balik oleh pion B, dan Carlsen melanjutkan pengembangan kuda sayap menteri terlebih dahulu, kuda C6. Menteri keluar ke peta G4, pressure pion di sini, Carlsen mendorong pion G6, dan sekarang pion H4. Langkah yang cukup kuat kawan untuk membuka lajur G atau membuka lajur H juga bagi benteng. Ada juga pilihan pion A4, ini juga cukup bagus kawan. Ini juga kuat jika kalian menemui variasi atau diagram seperti ini. Pion H4 dan pion H6 bisa dilanjutkan. Gajah berkembang ke D7, menteri keluar ke peta A5 bisa jadi pilihan hitam. Carlsen memilih menterinya yang keluar langsung ke peta A5. Incar pion C3, gajah D2. Dan Carlsen melanjutkan sekarang pion H6 kawan. Dan kebanyakan pada posisi ini kuda berkembang ke peta F3 dipilih oleh pemain-pemain terdahulu kawan. Memilih dengan pion A4 terlebih dahulu, Carlsen mendorong pion C4 menutup peta pusat kawan. Barulah sekarang kuda F3 dan Carlsen gajah D7. Mengosongkan jalur untuk rokade panjang mungkin kawan, karena terlihat putih sudah menyiapkan serangan di sisi raja dengan menteri, kuda siap bergeser, menusuk ke peta F6 nanti kawan. Kuda juga siap manuver ke peta F6. Itulah persiapan dari putih untuk menyerang sisi raja. Carlsen menyiapkan rokade panjang. Putih membalas menteri ke F4, jelas incar peta F7 jika ditinggal rokade panjang, ataupun juga siap menempati peta F6 jika kuda ini pindah ke peta E7. Menyiapkan ruang juga bagi manuver kuda kawan, tekan peta-peta gelap ini. Di sini benteng H7 pilihan Carlsen, pertahankan pion F7. Putih melanjutkan manuver kuda ke H2, Carlsen rokade panjang, dan kuda manuver ke G4.
Coba mengisi peta F6 ataupun juga incar peta H6 ini kawan dengan dukungan gajah gelapnya nanti. Dan di sini benteng F8 pilihan Carlsen untuk dukungan untuk membuka lajur F sesegera mungkin kawan. Apakah ke peta F6 atau langsung ke peta F5. Putih melanjutkan pengembangan gajah terang ke peta E2. Carlsen mundur dengan menterinya ke peta D8 untuk perkuat peta F6 jika pion ini siap didorong. Tersyakian melanjutkan dengan menteri mundur ke peta G3. Di sini pion F5 bermain dengan pion F6 satu petak saja juga cukup bagus dan dipukul menggunakan end pasen. Diambil balik oleh kuda menantang pertukaran, ditolak kawan, memilih gajah ambil pion H6. Selanjutnya kuda lompat ke E4 ancam menteri. Kalau tadi kawan berharap seperti ini, kuda pukul kuda untuk mendapatkan gajah, tentu gajah ini akan sikat benteng terlebih dahulu kawan, akan merugikan hitam. Carlsen dengan tempo ancam menteri terlebih dahulu, kuda ke E4. Setelah menteri bergeser ke E3, benteng F digeser ke H8 untuk pressure gajah ini ataupun pion yang ada di belakangnya kawan. Selanjutnya adalah gajah ke F3, mulai melakukan langkah-langkah yang tidak akurat. Pion F3 merupakan pilihan terbaik. Mungkin yang ditakutkan adalah kuda ini bergerak ke peta G3 kawan. Kalian bisa melanjutkan gajah ini ke G5 terlebih dahulu, ancam menteri dengan tempo. Anggap saja menteri ini kembali kawan ke peta A5. Kalian bisa melanjutkan dengan langkah benteng ini diangkat ke peta H3 dan kuda ke peta F5. Menteri bisa bergeser ke peta D2 untuk tetap melindungi pion. Tapi memilih pengembangan gajah ke F3 cukup logis juga untuk sikat kuda yang mengganggu di area pertahanannya. Dan Carlsen mulai membuka permainan dengan pion E5, membuka akses bagi gajah menantang pertukaran. Pertukaran pion diterima. Pilihan terbaiknya seperti ini kawan. Melanjutkan rencana sudah memasang gajah di F3, sikat saja kuda E4. Gajah sikat kuda putih yang ada di peta G4. Dan di sini gajah G5 kawan, menghindari ancaman benteng juga berbalik ancam menteri. Kalian juga bisa melakukan hal yang sama. Pion E pukul pion D4, ancam menteri, menteri F4, menteri hitam D7, gajah ambil pion G6, benteng digeser. Dan kalian juga bisa membuat tantangan pertukaran pion dengan pion F3. Sama-sama memberikan ancaman bagi gajah terang masing-masing. Tapi memilih dengan langkah pertukaran pion. Dan Carlsen di sini melewatkan langkah kemenangan kawan. Dia mengeluarkan menteri ke A5. Langkah terbaiknya adalah sikat kuda kawan terlebih dahulu. Diambil balik tempo skak. Raja bergeser dan posisi gajah gelap dalam posisi terancam kawan. Ditarik mundur ke peta F4. Saatnya ambil pion H4 kawan. Terjadi pertukaran benteng. Diambil balik. Coba lihat gajah dalam posisi terancam. Benteng siap meluncur nanti kawan di sini. Dan coba lihat benteng juga akan tewas di langkah berikutnya. Hitam akan unggul 1 perwira. Kan gajah bisa ditarik mundur bang, atau dengan tempo open skak terlebih dahulu. Simpel raja bergeser, gajah mundur. Kalian bisa melanjutkan dengan langkah pion G5 ancam gajah. Gajah mundur kawan, disikat oleh kuda. Apakah kalian ambil dengan pion atau dengan menteri kawan? Dengan menteri ya pion ini didorong, gajah tewas. Kalau diambil oleh pion ancam benteng dan menterinya yang gantian tewas kawan. Itulah langkah yang terlewatkan oleh Carlsen. Terlihat kalau melihat kontrol waktu dari Carlsen ini kawan, dia berpikir sangat cepat, tidak memanfaatkan kontrol waktunya yang banyak, memberikan tekanan bagi pion C3 dengan menteri dengan dukungan kuda kawan, dan di sini benteng A3. Carlsen melanjutkan dengan langkah gajah F5. Menteri mundur lagi merupakan pilihan terbaik tadi, dan di sini pion G3 sudah saatnya dimainkan, pertahankan peta H4. Tapi memilih mengamankan raja, rokade pendek, langkah blunder. Di sini raja bergeser kawan ke peta B8 oleh Carlsen, gajah G5 untuk menghindari tekanan benteng. Carlsen sikat gajah G5, diambil balik oleh menteri, benteng ambil pion H4, ancaman skakmat. Pion G3 memberikan ruang bagi raja dan Carlsen sikat kuda G4 dengan bentengnya kawan, langkah kesalahan. Pilihan terbaiknya seperti ini kawan. Benteng ini turun untuk ancam menteri. Ambil contoh menteri bergeser ke peta F4 kawan. Kalian bisa melanjutkan dengan langkah gajah sikat kuda terlebih dahulu. Kalau diambil oleh gajah, ancamannya sebagai berikut kawan. Benteng meluncur, raja bergerak, benteng satunya meluncur, raja terpaksa keluar. Kalian bisa melanjutkan dengan ambil benteng, untung benteng kawan. Seumpama pada posisi ini tadi,
gajah ini diambil balik oleh menteri, kalian bisa melanjutkan dengan langkah kuda ambil pion ini kawan. Coba lihat dalam posisi garbuan, seumpama di sini menteri bergeser mengepin kuda, kalian bisa melanjutkan dengan langkah benteng F5, gajah yang gantian tewas kawan. Hitam akan unggul perwira lagi. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Carlsen kembali membuat langkah kesalahan. Benteng ambil kuda G4, tapi Carlsen di sini juga mempunyai rencana kawan. Coba lihat, gajah terang memberikan dukungan bagi benteng, memaksa pion F3 kawan terbuka diagonal gelap. Carlsen menggeser menteri dan mendapatkan benteng yang ada di peta A3. Ternyata itu rencana Carlsen, tapi Carlsen juga kehilangan gajah di E4. Di sini Carlsen melanjutkan ambil pion C3, pion E pukul pion D5 ancam kuda, menteri ambil pion C2 terlebih dahulu oleh Carlsen. Blokade benteng F2, menteri B1 ancaman skak mat 1 langkah, blokade oleh benteng F1, menteri E4 skak, gajah blokade F3. Di sini tadi ada juga pilihan bagi menteri ini bergerak ke peta gelap kawan, B2, blokade oleh benteng F2, langsung ambil pion E5 kawan menantang pertukaran. Kalau menteri ambil pion ini, kuda ke peta E4. Ini akan sedikit sama dengan variasi yang dipilih oleh Carlsen di posisi ini, cuma bedanya skak di peta E4 ini memberikan kesempatan gajah pada diagonal ini kawan. Menteri ambil pion E5, lanjut Carlsen menantang pertukaran, ditolak, menteri putih ambil pion G6, kuda D4 dan menteri E4 menantang pertukaran. Kali ini Carlsen menerima dan permainan saya rasa cukup seimbang kawan. Dengan kekuatan 3 pion yang tersisa, sama-sama mempunyai 3 pion, sama-sama berbahayanya juga pion-pion bebas ini dengan dukungan gajah ataupun kuda masing-masing. Kita lihat saja, permainan masih cukup seimbang di langkah ke-37. Benteng E8, di sini pion didorong kawan. Ini jebakan kecil tidak mempan terhadap Magnus Carlsen. Kalau ambil gajah ini yang terlihat gratis, tentu ancamannya skak mat kawan. Tidak mempan jebakan ini terhadap Carlsen. Carlsen menggeser raja C8, dan di sini gajah dalam posisi tekanan kawan, lebih baik di backup dengan benteng kawan. Itulah pilihan terbaiknya. Mungkin pion ini juga didorong ataupun bermain dengan langkah pion B5 kawan. Tapi di sini putih melakukan kesalahan. Sudah diuber-uber waktu kawan, waktunya juga kepepet. Tinggal beberapa detik, 20 detikan dia melangkah gajah D5. Memberikan Carlsen kesempatan pionnya didorong maju kawan ke peta C3. Sekarang benteng C7 skak dan mendapatkan pion. Terlebih dahulu benteng hitam meluncur ke peta E2. Carlsen diambang kemenangan. Raja H3. Sekarang pion mulai didorong kawan. Benteng melakukan skak sudah percuma karena pionnya sudah di backup 2 perwira. Raja bergeser ke peta D8. Ter Syahakian menyerah di langkah ke-42. Pion ini sudah sulit kawan untuk dikawal. Sudah bisa promosi kecuali kalian sikat sekarang dan diambil balik oleh hitam. Kuda siap dimainkan untuk blokade ataupun benteng E1 mengawal pion ini bisa promosi. Saya rasa tak perlu saya lanjutkan lagi langkah-langkahnya. Cukup sampai sekian kawan langkahnya, bisa kalian otak-atik sendiri bagaimana kalau kuda mundur ke peta C6 dan seterusnya. Magnus Carlsen mendapatkan poin penuh di permainan pertamanya. Banyak sekali game yang bisa kita ulas kawan di babak pertama. Permainan Nakamura juga cukup bagus, dia lolos dari ancaman Amitabh-Bhattacharya. Permainan Iannepo juga sangat bagus kawan, membuka kemenangan di event ini, kemenangan pertama di event ini kawan, dan yang lain banyak sekali game yang bagus. Oke, kita lanjut besok pagi saja kawan, dan semoga permainan kedua pemain ini bisa menghibur kalian. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.